Teman-teman, selamat berbuka puasa yang tadi puasa. Yang puasa ayakan, segala dihakan, tapi ikut puasa ya monggo. Selamat berbuka puasa juga. Kalau saya smoking aja. Saya dari kemarin mikirin, teman-teman, kenapa ya banyak teman-teman Indonesia yang pada pindah ke luar negeri itu pada nggak mau balik lagi ke Indonesia. Jangankan balik, menetap gitu. Untuk sekedar pulang misalnya liburan aja pada nggak mau ke Indonesia, itu kenapa ya? Kayak contohnya nggak usah jauh-jauh dah, Om Yan yang di Pennsylvania kemarin liburan ke Australia, kemana, ke Selandia Baru, Indonesia lewat. Kalau ini ngobrol ke teman-teman Indonesia, tapi kayaknya malas banget itu untuk balik ke Indonesia. Kenapa gitu loh? Saya bukan hanya Ian aja, saya lihat banyak teman-teman juga yang ini ada katanya jadi tentara Amerika gitu. Kalau ini suruh balik ke Indonesia mau apa enggak? Terus ada juga yang bikin usaha di Amerika, apakah dia mau kemudian balik ke Indonesia? Jawabannya itu nggak mau, karena kalau di Indonesia tuh banyak yang sirik, katanya kita bikin usaha ntar ada yang naruh ini tanah kuburan. Jadi banyak siriknya katanya gitu. Teman-teman saya juga banyak kan yang sekolah di luar negeri, pas balik sekolah itu bukannya balik ke Indonesia terus mengaplikasikan ilmu yang udah dipelajarinya, tapi malah menetap di sana. Lihat, terus orang-orang pintar pada keluar negeri, terus kita gimana dong gitu ya. Itu yang saya kepikiran tuh selama ini gitu. Saya sebelum saya lanjutkan, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan itu sifatnya pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Saya bisa benar bisa salah, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Nanti teman-teman nilai sendiri aja gitu. Kenapa kita bisa jadi begini gitu, pada ditinggalkan sama saudara-saudara kita yang jelas pinter-pinter begitu. Itu kenapa? Why gitu. Om Jakral, why? Om Soe, Suhu Kartiwa, Suhogi, why? Wesen me kunaon gitu loh. Nah, kalau kita ini flashback tahun 70-an mungkin, dulu Pak Muhtar Lubis mengatakan bahwa kita itu salah satu karakter bangsa kita itu orang-orangnya itu munafik gitu, katanya, kata Pak Muhtar Lubis loh. Mohon jangan marah ke saya, ngomong Pak Muhtar Lubis. Kemudian kata Pak Guru Gembul, nanti saya kasih link videonya Guru Gembul tentang karakter bangsa kita. Karakter bangsa kita itu gini katanya, saya contohkan gini lah, misalnya waktu zaman dapat ini bantuan sosial, bansos, yang ngantri bansos itu ya pada pakai motor NMAX, emasnya pada rembel, gaya handphonenya iPhone gitu kan, tapi ngambil bansos gitu. Coba lihat di negara lain, kayak di Australia juga teman saya ada kan tinggal di Australia, katanya dia tiap tahun tuh dapat kacamata, tapi dia merasa karena dia udah mampu dibalikin, saya nggak perlu bantuan lagi gitu. Kalau ketika dia udah nggak merasa perlu dibantu, dibalikin gitu. Kalau kita boro-boro dari yang kalangan menengah bawah sampai yang kelihatannya kaya juga pada ngambil aja gitu loh. Itu masalahnya, itu kenapa itu bisa begitu gitu. Kemudian kalau saya ingat, teman saya dulu ngobrol, teman kerja, dia Kang, si Pak itu, saya nggak nyebut nama ya, si Pak itu katanya duitnya tuh udah miliaran, tapi dia dapat ini pembagian uang di kantor 100.000 aja sampai dikejar-kejar gitu. Kenapa bisa begitu ya? Itu kenapa bisa begitu? Nah, saya ingat katanya ada dua tipikal orang yang memang nggak bisa diajak maju. Ketika kita berusaha untuk mereka ngajak maju pada mereka pun, kita yang bakal capeknya banget gitu, bakal kehabisan energi, kehabisan sumber daya, kehabisan waktu gitu untuk ngajar mereka. Yang pertama itu tipikal orang yang apa-apa tuh pengennya dikasih gitu. Itu sikap mental yang inferior. Kalau Guru Gembul contohkan kan banyak di media sosial juga, ada tuh di mana itu, di Cikampek apa di mana, ketika ada truk kontainer bawa telur jatuh ya, orangnya tuh meninggal, supirnya meninggal, itu telurnya diambilin sama masyarakat, sama ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang kelihatannya agamis segala macam diambilin gitu kan.
apakah itu yang sopirnya dibantuin? Dibantuin, tapi udah meninggal. Terus jamnya diambil, handphonenya diambil, sampai keluarganya minta tolong dong handphonenya balikin gitu. Nggak dibalikin gitu. Terus mereka yang ngambil itu memandangnya bahwa itu, alhamdulillah katanya, ini rezeki katanya. Rezeki apaan gitu. Ada lagu di ini juga dari dulu tuh katanya, orang yang korupsi apa segala macam itu dibilangnya rezeki apaan sih, korupsi kok rezeki gitu kan. Aduh, udah ampun bagian itu. Jadi yang pertama itu yang perlu kita hindari adalah orang-orang yang pengennya ya sifatnya inferior gitu, pengennya dikasih, pengennya dapet gitu. Terus yang kedua itu orang yang merasa sikap mental yang dia bilang apa-apa tuh korban. Dia merasa korban gitu. Dia melakukan sesuatu kejahatan, kecurangan, kelicikan, itu dia ngakunya korban. Saya tuh korban kok, saya bukan pelaku, saya korban gitu. Padahal jelas kalau secara logika gitu, nalar manusia, harusnya segala sesuatu yang terjadi di diri kita itu kan akibat kelakuan kita. Kayak saya misalnya batuk ya karena saya ngerokok, jangan nyalain orang, jangan nyalahin yang jual rokoknya, orang saya beli kok gitu. Jadi dua hal teman-teman yang perlu dihindari gitu. Jadi kalau diantara teman-teman ada yang merasa misalnya di kondisi sekarang ini merasa terjepit, merasa hidup susah, merasa hidup terkungkung di kondisi saat ini, mungkin salah satu kuncinya adalah kita bikin boundaries, bikin apa, kalau bahasa anak muda sekarang itu pakai link circle. Link circle kita hindari dari orang-orang yang punya sikap mental dua tadi. Yang pertama itu orang yang pengennya dikasih, pengennya dapat, terus nggak ada udahnya. Orang kan yang korupsi di kita bukan hanya orang-orang yang miskin, sampai yang kaya juga, yang uangnya miliaran, triliunan tuh nggak udah ayo aja ngambilin gitu kan, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah orang-orang yang menganggap sikap mentalnya merasa bahwa dirinya itu victim, korban gitu loh. Itu yang menurut saya perlu kita hindari sehingga kita bisa ya bergerak maju lah begitu. Soalnya kan katanya banyak youtuber bilang katanya wah Indonesia itu diambang kehancuran apa. Menurut saya sih omong kosong gitu. Kalau menurut saya sih, bukan karena saya tinggal di Indonesia, tapi saya pengen membesarkan hati teman-teman supaya teman-teman yakin gitu. Apa yang membuat kita kondisi sekarang susah apa segala macam itu karena kelakuan kita. Dan jika kita memperbaiki diri, ya saya yakin Indonesia itu bisa banget untuk maju gitu, bisa banget. Jika kita ya tadi sikap mentalnya dirubah. Walaupun saya merasa untuk merubah sikap mental itu susahnya pakai banget, menurut nggak ya? Menurutnya gimana itu? Kalau menurut teman-teman Pak Hanafi, saya mohon masukan izin Pak Hanafi. Menurut Pak Hanafi gimana itu? Kalau menurut saya peluang kita untuk bangkit itu masih sangat besar jika kita mau merubah. Itu memang sulitnya pakai banget, susah banget berapa generasi gitu. Tapi ya kita nggak boleh berkecil hati gitu. Ya saya juga minta ini pendapat sama dari Ian. Kalau kata Ian kenapa? Ini apa nggak mau susah banget untuk datang ke Indonesia gitu, karena kan kalau kata Ian ya apa kita di Indonesia itu kita datang nggak boleh disalahin, boleh disalahin juga nggak enak. Jadi kadang-kadang ya kita deket sama orang yang sikap mentalnya keliru itu jadi malah bikin pusing gitu. Jadi keluhnya begitu. Kalau menurut teman-teman, kita terus berjuang, tapi maksudnya berusaha gitu loh. Tapi ketika ada hal-hal yang kira-kira ya susah untuk dibantu, ya dengan berat hati kita tinggalkan saja. Begitu teman-teman. Selamat buka puasa. Saya Smoking.